korupsi ini adalah sebuah extraordinary crime. Jadi sebuah kriminalitas yang sangat besar, bahkan bisa menjadi sebuah dampak sosial, politik, ekonomi, budaya ke seluruh bangsa dan negara kita. Jika ada seorang komunis yang memiliki paham komunisme ragu terhadap keeksistensian ataupun keberadaan negara komunisme, maka saya harus bertanya tentang komunisme. Apakah dia benar-benar komunisme? Jika ada seorang kapitalis yang ragu terhadap negara kapitalisme, yang ragu terhadap Amerika Serikat, yang dia tidak taat dengan Amerika Serikat, maka saya patut mempertanyakan kekapitalismeannya. Ya kan? Jika ada seorang muslim yang dia ragu terhadap negara yang menerapkan Islam, terhadap daulah khilafah Islamiyah, ada dengan junubah, maka kita patut mempertanyakan kemuslimannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimers. Kembali lagi di OMT, Obrolan Muslim Teladan, edisi ke-8. Pada edisi kali ini kita akan mengupas ya terkait dengan korupsi 271 triliun. Nah, bersama kita sudah ada Bang Rizky Setiawan, atau lebih dikenal ya, nama panggungnya RS Karta Atmaja MBA. Nah, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini posisinya sedang di Bogor ya. Alhamdulillah di Bogor. Alhamdulillah. Nah baik, nanti kita bersama Bang Rizky yang juga merupakan aktivis dan juga mantan Presma IPB 2011. Nah baik ya Bang, ini kita di Indonesia baru-baru ini heboh ya. Dan juga sedang hangat isu terkait dengan dugaan korupsi tata niaga PT Timah Tbk yang menyeret suami salah satu artis Harvey Muiz gitu ya, dan juga seorang Crazy Rich ya dari Pantai Indah Kapuk yang juga kemarin kita sering melihatnya di vlog-vlognya para artis gitu ya. Ya review rumah yang begitu mewah. Nah, sebelumnya ini kita kan kita dengarnya yaitu 271T, 271T. Nah, mungkin Abang bisa jelaskan dari mana nih angka 271T itu? Ya, silahkan, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menyapa terlebih dahulu pada host kita yang kita banggakan, Bang Khairullah. Dan juga para hadirin sekalian yang menyimak baik itu di Zoom maupun di YouTube Muslim Teladan dalam channel Obrolan Muslim Teladan di hari ini 6 April 2024. Saya rasa dalam konteks dan beberapa konteks obrolan-obrolan kepemudaan yang seperti ini harus segera kita galakan bersama-sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena obrolan seperti ini itu membangkitkan semangat, juga memantik daya pikir kita para pemuda untuk semakin kritis dan membawa kepada arah perubahan yang hakiki nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, dalam konteks ini saya mau kembali ke tahun 2015 sampai 2022. Ya, jadi tepatnya dua orang yang punya peran masing-masing dan memiliki, kalau kita bisa bilang tugasnya masing-masing ya, berbeda satu dengan yang lainnya ini, Bang Khairul. Para audiens sekalian juga harus melihat bahwa kejahatan yang disebut sebagai korupsi ini kan, saya pernah satu forum dengan Abdullah Hehamahua, seorang komisioner KPK ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa korupsi ini adalah sebuah extraordinary crime. Jadi sebuah kriminalitas yang sangat besar, bahkan bisa menjadi sebuah dampak sosial, politik, ekonomi, budaya ke seluruh bangsa dan negara kita. Nah, ini yang harus pertama kali kita sampaikan kepada publik, bahwa korupsi itu adalah sebuah bentuk extraordinary crime.
Nah, kenapa korupsi terjadi sebelum kita ke angka 271 triliun? Karena nanti ada angka yang lebih besar lagi, 496 triliun untuk dana bansos yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu ya. Menteri Risma juga mengatakan hal demikian, tidak pernah sama sekali memprogramkan bansos tersebut. Nah, jadi kalau kita berkilas daripada itu, bahwa sebenarnya korupsi ini sebuah usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok untuk memperkaya diri mereka sendiri yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan bentuk kebijakan yang berlaku di dalam sebuah program ataupun perusahaan. Nah, khusus nih di PT Timah, ya kan? PT Timah ini kan perusahaan milik negara. Ya, kalau kita lihat ada dua orang, Helena Lim, seorang ya, disebut sebagai Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk, ya, dan juga Harvey Muiz. Ini kedua-duanya bukan Muslim ya, karena kan stigma selalu negatif kepada seorang Muslim. Betul. Stigma selalu negatif pada aktivis-aktivis Muslim juga gitu. Mereka juga bukan anggota Hizbut Tahrir Indonesia ataupun FPI kan gitu, Front Pembela Islam. Mereka itu memang orang-orang kafir yang mereka itu memiliki syahwat yang luar biasa. Nah, berbicara tentang itu, maka sebenarnya korupsi itu kalau kita lihat dalam Ad-Demokratia Nizamul Kufr yang dikarang oleh Abdul Qadir Zalum, bahwa sebenarnya ada hal yang membuat dorongan itu menjadi lebih kuat, atau kita sebut sebagai al-quwah al-madiyah itu semakin lebih greedy, ya, lebih rakus. Yang pertama yaitu mereka memiliki kebebasan-kebebasan atau al-huriyah. Nah, yang pertama tuh Bang Hairul, ada yang disebut dengan al-hurriyatul al-aqidah, yaitu kebebasan berakidah. Jadi dari dasar keyakinan mereka itu, mereka sudah tidak memiliki fondasi dan pegangan dalam melakukan semua aktivitas. Kita tahu Islam memiliki itu semua sebagai panduan bagi kita untuk melaksanakan kehidupan. Makanya Islam adalah agama sekaligus mengatur kehidupan, yaitu mabda kan gitu. Nah, yang kedua Bang Hairul, ada kebebasan yang disebut dengan al-hurriyatu al-tamalluk. Kebebasan untuk memiliki, kebebasan kepemilikan. Jadi ketika mereka itu memiliki sebuah ladang timah, memiliki sebuah pulau, bahkan memiliki sebuah air atau api ya, atau misalkan tambang, itu bebas-bebas saja selagi mendapatkan izin dari negara dan selagi mereka memiliki kekuasaan, ya itu milik mereka kan gitu. Makanya di dalam sistem kapitalisme, kebebasan yang kedua inilah kebebasan yang diusung untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kebebasan berpendapat, al-hurriyatul ar-ra'yi. Kebebasan berpendapat inilah kebebasan yang digunakan untuk menyetir opini. Maka kita jangan juga tersetir dengan opini dan genderang yang digaungkan oleh rezim hari ini. Bisa jadi 271 triliun itu, karena hitungan itu hitungan kerugian dampak lingkungan, adalah sebuah pengalihan isu dari isu yang lebih besar lagi. Nah, jadi hal itu jadi sesuatu hal yang menarik buat kita kan. Nah, yang keempat, inilah yang juga menempel itu istilahnya ada pada para pemimpin kita yang memiliki suatu dorongan yang namanya al-hurriyatul asyaksiyah, kebebasan berperilaku, di mana mereka sesuka hati, tidak punya aturan, dan mereka itu memaksakan syahwat, baik itu syahwat politik, syahwat ekonomi, syahwat budaya, syahwat apapun yang namanya syahwat itu kan sebuah nafsu ya, hawa nafsu yang tidak terkendali dari seorang manusia untuk mengambil sesuatu sebagaimana aturan yang berlaku daripada Allah yang dilupakan oleh mereka. Nah, itu adalah Bang Hairul yang pertama. Kalau bicara nilainya 271 triliun itu, ada beberapa media yang menjabarkan. Misal seperti 271 triliun itu karena tugasnya nih Harvey Muiz dan Helena Lim ini berbeda. Yang pertama, Helena Lim ini bertugas menjadi sarana untuk menerima dan menyalurkan CSR. Nah, CSR itu Corporate Social Responsibility. Yang sejatinya sebenarnya CSR itu bukan masuk ke masyarakat, tapi dana CSR dari PT Timah itu masuknya ke kantong-kantong pribadinya saja. Jadi dari situ aja udah kelihatan kan, misalkan CSR-nya itu 10% dari perputaran modal atau keuntungan di perusahaan PT Timah, maka kita bisa tahu
Berarti mereka sudah cukup banyak sekali mendapatkan hasil dari situ, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara Harvey Moise itu dia perwakilan ya PT Revenue Bangka Tin atau RBT yang juga menghubungi Direktur Utama PT Timah nih, yang sudah diciduk sebelumnya, yaitu Mokhtar Rija Pahlevi Tabrani, yang Riza ini sudah ditetapkan menjadi tersangka terdahulu oleh Kejagung kan. Mereka itu menyepakati kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah. Dan juga mereka bekerja sama untuk melegalkan tambang ilegal yang ada di sana. Berapa banyak tambang ilegalnya dan hasilnya pun tidak masuk ke negara. Jadi tambang-tambang ilegal itu yang dikelola oleh Harvey Moise ini masuk ke kantongnya pribadi. Dan kalau kita lihat, ini yang menarik. Kalau tadi ceritanya Bang Hairul itu sebutkan review rumahnya ya di PIK yang begitu luar biasa, dahsyat banget tuh rumah. Gede banget itu rumah, terus habis itu juga direview oleh para artis dan juga para influencer. Itulah uang negara, uang masyarakat yang akhirnya diambil oleh sebagian orang saja dan digelontorkan untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk membangun rumahnya, untuk ongkos politik, untuk berbagai macam kepentingan-kepentingan mereka dan diputar di dalam wilayah mereka sendiri. Nah, Harvey Moise juga sama. Ini jangan kebalik ya, ini suaminya dari Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra, Sandra Dewi ya. Jadi Sandra Dewi dan juga Harvey Moise ini juga Sandra Dewi ini akan masuk ke dalam tersangka. Sekarang saksi, nanti naik akan menjadi tersangka. Mereka itu tersangkut berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99. Nah, ya, jadi tentang pemberantasan tindak korupsi atau tipikor dengan junto pasal 56 KUHP. Jadi ini menarik nih, bahkan kalau bisa dibilang ini bisa jadi hukumannya cukup berat, bisa ada antara 20 sampai 30 tahun. Tapi kita coba lihat nanti bagaimana proses hukum yang berlaku dan juga yang berlangsung pada hari ini, Bang Hairul. Seperti itu mungkin ya, dari sisi bagaimana 271 itu bisa terbentuk, bagaimana mereka itu akhirnya berkong-kalingkong dalam sebuah usaha korupsi bersama-sama, berjamaah istilahnya gitu. Nah, berarti gitu kalau kita lihat ini angka 271 itu belum final, bisa jadi lebih banyak gitu ya. Bisa jadi lebih banyak. Itu baru satu PT Timah saja. Di Indonesia itu yang punya negara banyak sekali. Dan itu baru satu komoditas ya, timah. Belum nikel, belum batu bara, belum emas, tembaga, waduh, perak dan lain sebagainya. Ini banyak banget sebenarnya kekayaan Indonesia ini. Jadi kalau begitu kan juga mungkin menarik gitu ya. Kita pernah mendengar itu ungkapan dari Mahfud MD. Dia mengutip ungkapan dari Abraham Samad ya, mantan ketua KPK ya. Bahwasanya ini saya bacakan ya. Mahfud MD itu pernah mengatakan bahwa kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 juta gitu ya, tanpa kerja apapun termasuk anak kecil gitu ya. Nah, kalau ini itu dari cerita Abang tadi itu ya cuma satu aspek tambang yaitu timah ya. Bisa merugikan negara sebesar 271 T. Belum lagi nanti yang seperti yang disebutkan tadi, ada emas gitu ya, ada besi ya, biji besi dan seterusnya, termasuk batu bara gitu ya. Nah, ada nggak misalnya ini apa namanya ya, solusi ya untuk memberantas korupsi ini? Karena di Indonesia kan dari dulu upaya untuk pemberantasan korupsi kan sudah ada gitu ya. Mulai dari pembentukan masa Soeharto juga sudah ada ya. Saya lupa namanya. Nah, masa Megawati ya. Masa Megawati dia mendirikan yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK gitu ya. Nah, apakah ini menurut Abang, menurut pandangan Abang ya, pemberantasan korupsi Indonesia udah sampai mana? Ya, pertanyaan bagus Bang Hairul. Jadi kalau kita lihat
korupsi itu akan seiring sejalan dengan bagaimana mereka menjaga sistem demokrasi. Bagaimanapun pemerintahan itu akan didukung oleh oligarki kapitalisme. Nah, mereka berusaha untuk mengumpulkan harta benda untuk menjalankan kekuasaan di mana jabatan itu digunakan untuk melanggengkan peraturan, dan peraturan itu digunakan untuk membuka usaha-usaha baru demi mendapatkan manfaat sebanyak-banyak. Jadi itu semacam lingkaran. Gitu. Lingkaran terus menerus ketika mereka mendapatkan harta benda, mereka kucurkan ke sistem politik mereka, ke demokrasi. Kemudian demokrasi itu berputar, mendapatkan pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpinnya sudah dibayarin satu persatu dan membuat aturan-aturan untuk melanggengkan usaha-usaha mereka. Kan gitu. Jadi semakin dia eskalasinya meningkat, maka sebenarnya korupsi itu akan semakin meningkat juga. Kita lihat aja, 2015 sampai 2022. Ketika dia sudah mulai merasa ini di periode yang kedua misalkan, dan disitulah di mana mulai terasa akan menjadi sebuah usaha untuk mendapatkan materi yang banyak karena akan ada pemilu, ya kan? Karena pemilu ini kan kalau udah periode kedua berarti pemilu periode ketiga kan nggak pernah ada kan gitu. Karena kan presiden ini 2 kali, nah 2 periode aja kan gitu. Sehingga di periode ini kan titik kritis nih, titik kritis di mana ada perubahan rezim atau akan tetap dengan apa yang menjadi keberlanjutan. Kita bilang gitulah, apakah perubahan atau keberlanjutan. Maka di sini mereka bertarung betul-betul. Gitu. Mereka menggunakan semua kapasitas mereka untuk itu. Sebagai informasi aja, sebelum kita bicara tentang bagaimana sejauh mana KPK misalkan memberantas korupsi di Indonesia, kalau kita bicara 271 triliun, ini benar-benar super mega gap ya, korupsi yang paling besar. Gitu. Kalau 271, bahkan yang bansos ini akan menjadi korupsi yang paling besar. Kenapa besar-besaran seperti ini? Karena mereka itu betul-betul menjaga rezim tetap berjalan, sebagaimana keberlanjutan yang harus terjadi. Bahkan ini berbicara masalah keberlanjutan, kita bicara IKN sedikit saja keluar, IKN itu harus dijaga oleh 4 presiden, 4 periode. Nah, ini kan ngeri ya. Ibaratnya kita bilang bukan TSM nih, TSMBG. Terstruktur, sistematis, masif, brutal, dan gila. Kenapa kita pakai gila nih namanya ya? Karena yang namanya hubbu dunia itu, atau cinta dunia itu kan sebenarnya bukan cinta dunia, al-hubbu. Ya. Itu bukan kepada kita cinta pada Allah gitu. Tapi hubbu dunia itu, para ulama menegaskan, gila terhadap dunia. Tidak sadar dengan kesadaran yang penuh, dia mencintai sepenuh hati kepada dunia dan meletakkan dunia itu di hatinya bukan di tangannya. Maka para ulama itu mengatakan ad-dunya ujifan, dunia itu bangkai. Jadi kita tidak perlu mati-matian untuk mendapatkan sebuah bangkai kan gitu. Nah, maka kalau kita berbicara 271 triliun aja lah, kita belum berbicara belum berbicara 496 triliun ya. Ini kan kalau kita coba nih Bang Hairul, nabung 1 hari 1 miliar, ya kan? Nih banyak nih meme-nya yang beredar kan. Itu kita perlu 724 tahun untuk mengumpulkan 271 triliun. Coba bayangin. Nah, kalau yang gila bola nih, yang suka bola, bisa membeli seluruh klub yang terbaik di Liga Inggris. Bahkan yang kerenceh-kerencehnya juga dibeli lah. Yang kecil-kecilnya dibeli. Kayak gitu, kita bisa punya liga sendiri. Bahkan kalau itu dibuat gaji untuk Cristiano Ronaldo, ya kan, top of the top lah Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, ya beda-beda tipis lah gajinya. Itu Cristiano Ronaldo bisa main sampai 83 tahun di Liga Indonesia. Kalau berdua sama Messi 40 gitu ya. Iya, dibagi 2 40 tahun lah. Sampai kita mau meninggal nanti mungkin umur 70, 60, 50 tahun, mereka masih main. Mungkin Messi-nya udah meninggal pun gajinya untuk anaknya masih bisa disampaikan kepada mereka kan. Nah, ini kan begitu besarnya, apalagi 496 triliun. Kita bicara ini uang loh gitu ya. Nah, dan inilah bentuk daripada korupsi. Nah, berbicara masalah korupsi ini di Indonesia, ya usahanya juga sama.
Mereka kan dalam beberapa kasus, kalau kita bicara korupsi ini ada yang namanya hambatan. Gitu. KPK juga dalam pembentukannya di 2002, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, dibentuklah KPK saat itu. Namun kan KPK sendiri pun juga ada banyak pelemahan dari sisi rezim, ya, baik itu di rezim-rezimnya yang sebelumnya ataupun rezim Jokowi terutama. Maka hal itu juga membuat langkah-langkah KPK itu semakin mundur ke belakang. Pelemahan-pelemahannya secara sistematis, secara undang-undang. Begitupun juga orang-orang yang dijadikan pejabat-pejabat di KPK. Nah, sekarang saja mungkin ketua KPK dari sisi kekuatan dan juga ketegasan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia makin lemah, ya kan? Apalagi mungkin dulu ada namanya tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini juga mengeliminir orang-orang KPK yang sudah punya record kasus-kasus besar gitu untuk keluar. Ada 40 orang kalau nggak salah dulu sempat ramai kan, termasuk Novel Baswedan yang dia akhirnya keluar dari KPK dan berkarya sendiri sekarang dengan kritiknya terhadap pemerintah hari ini. Nah, KPK juga sudah melakukan fungsi dan tugasnya dengan maksimal. Sudah banyak sekali orang-orang yang dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam sebuah bentuk anti rasuah lah kita bilang ya, lembaga anti rasuah di Indonesia. Tapi kan korupsi ini sistematis. Seperti saya sebutkan tadi, ada kebebasan-kebebasan yang dimiliki dan melekat pada para pengemban ideologi kapitalisme itu yang tidak bisa hilang. Itulah yang membuat semua ini akhirnya berjalan semakin kacau, semakin ke depan. Nah, ditambah lagi, kalau ini kan serangan dari dalam ya, Bang Hairul. Serangan dari luar, kalau kita baca sebuah kitab namanya Mafahim Siasi atau konsepsi politik tentang siasatul khorojiyah, politik luar negeri, maka ada sebuah hal yang membuat ini semakin kacau. Gitu. Ada serangan dari penjajah atau Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia Kedua untuk menguasai ladangnya. Jadi dunia ini setelah era detente, sebuah era di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat itu membuat sebuah kesepakatan untuk angkatan senjata. Apa istilahnya kita bilang damai sementara gitulah. Perang dingin lah sebutannya. Tapi setelah era detente itu, Amerika Serikat memutuskan untuk membuat negara-negara di seluruh dunia, satu, sebagai nasionalisme yang kita kenal. Yang kedua, Amerika Serikat itu menganggap seluruh negara-negara itu ladang untuk mereka. Tempat mereka bercocok tanam. Gitu. Nah, makanya ada hal, Bang Hairul harus tahu bahwa, dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, yang disebut dengan al-hubus syadah. Kekacauan yang berakar-akar dan terus berkembang, bertumbuh menjadi pohon dan berbuah yang asam ya, yang busuk ya, buah kapitalisme ini. Yang pertama adalah hubus syadah, kecintaan terhadap kepemimpinan. Tentu saja kepemimpinan ini ya sistem kapitalismenya ya Amerika Serikat. Jadilah orang-orang yang menjadi pengikut setia Amerika Serikat. Nah, jadilah pemimpin-pemimpin kaum muslim di Timur Tengah maupun dimanapun itu berada. Walaupun kaum muslimnya banyak di sebuah negara tersebut, akhirnya mereka hanya menjadi pengekor saja. Al-hubu asyadah. Yang kedua adalah al-manfaatul madiyah. Mereka berlomba-lomba untuk mencari kebermanfaatan dari materi. Sumber daya alam, sumber daya manusia. Mereka keruk habis dari sebuah negara itu. Untuk apa? Untuk memperkaya negaranya sendiri. Nah, jadi Amerika Serikat itu juga, Bang Hairul, tidak lepas dari krisis sumber daya alam. Gitu. Makanya pada saat Presiden Kennedy dulu ditembak mati oleh seseorang yang misterius sampai dengan hari ini, karena juga Presiden Kennedy itu tidak mengakomodir keputusan dari senator di sana untuk mengambil Freeport di Indonesia. Malah bersekongkol dengan Soekarno pada saat itu, dan Soekarno itu lagi deket-deketnya sama Peking. Peking, Jakarta kan, ada poros Peking Jakarta, Peking, Tiongkok, Jakarta, ya kan? Nah, jadi ini merupakan sebuah konstelasi global gitu. Dan juga kebobrokan sistem kapitalisme dan sistem demokrasi yang mengakar di negeri kita ini.
Kalau misalkan terus ada KPK Jilid 2 atau KPK Baret Merah atau KPK apa sebutannya yang mereka itu juga bisa mengakomodir kebutuhan daripada pemberantasan korupsi, ya saya pikir hanya kita berharap pada sesuatu hal yang sifatnya pereda saja gitu. Kalau kita panas kan ada obat pereda aja Bang Hairul, tapi tidak menyembuhkan sama sekali. Gitu kira-kira ya, di posisi bagaimana pemberantasan korupsi di hari ini di negeri kita. Iya. Berarti dari penjelasan Bang Rizky tadi, kita bisa melihat ya bahwasanya penerapan korupsi itu dia akan terus terjadi ya sejalan dengan penerapan sistem demokrasi. Karena demokrasi itu membutuhkan biaya yang besar ya, Yes. untuk bisa ini ya maju, bisa bahkan pada saat mencalonkan diri saja mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu. Apalagi Iya. yang kemarin ya presiden itu ya, baliho-baliho dan seterusnya, belum lagi serangan-serangan ini, serangan itu, sehingga membutuhkan biaya besar. Jadi Iya. tidak ini ya, solusinya berarti ya di luar itu ya, di luar yang ada solusi dalam demokrasi berarti itu ya. Kita melihat bahwasanya dari dulu ya Indonesia menerapkan demokrasi ya, adanya KPK, adanya pemberantasan korupsi itu tidak berjalan semaksimal, ya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Iya. Nah, maka ada nggak solusi lain gitu ya untuk supaya gitu ya, korupsi ini menjadi apa ya, mempersempit ya gerak-gerak pelaku korupsi gitu. Boleh Iya. Sagar? Baik, Bang Hairul. Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan, maka perubahan ini kan harus diarahkan pada perubahan yang sifatnya itu satu, yaitu hakiki. Apa makna hakiki? Ya kita kembali lagi kepada makna Ya. yang hak. Makna yang hak itu kan akan kembali kepada yang memiliki kebenaran, yang memiliki sesuatu yang maha benar. Maka yang maha benar itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, iya. Dalam Al-Quran disebutkan ini hukmu ilalillah. Hukum itu punya Allah. Jadi nggak punya siapa-siapa lagi kan. Nah, tapi kita berbicara masalah negara kan kekuasaan itu ada di tangan rakyat, ada di tangan umat, ya. Tapi kedaulatan, kekuasaan tertinggi namanya kedaulatan itu ada di tangan hukum syara. Ada syara, ada Allah yang memiliki hukum, gitu. Maka hak ini harus dikembalikan lagi. Apa kata Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 208? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahum lakum adu. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah, agama Islam secara kafah. Ya kan? Ya, inilah kafah ini yang menjadi suatu sudut pandang komprehensif. Kalau kita berbicara diskusi ke diskusi, dari pojok kupi ke pojok kupi, kalau di Aceh kan, kalau di Medan di kedai kupi, Dari kita satu harus laptop ke coba laptop yang lain. membenturkan, karena malam ini pasti akan ngupi juga ya. Nah, jadi kita harus coba membenturkan pemikiran-pemikiran para pemuda ini dengan fakta dan dalil, mengaitkannya, mengkorelasikannya, membuat mereka sudah tidak berkutik lagi dengan apa mereka akan membuat sebuah perubahan itu, ya kan? Coba dengan demokrasi, sudah diterapkan di Indonesia hampir 20-an tahun, 25 tahun mungkin ya, dari 98. Tapi tidak ada sama sejak sekali berdiri kan kita udah mengklaim demokrasi juga. Iya, kita udah menerapkan demokrasi ini. Reformasi itu kan menerapkan demokrasi. Tapi kita lihat, bukan tidak ada, ya memang ada beberapa hal yang menjadi sebuah klaim, ya, bahwa ini ada perubahan ini, perubahan itu, Hizbut Tahrir bisa bersuara di situ, FPI bisa bersuara di situ. Ya kalau kita berbicara itu semua karena demokrasi, kalau gitu juga berarti bencana ini karena demokrasi semua. Semua yang terjadi di dalam bentuk itu kan kita harus analisis secara fundamental. Apa fundamentalnya? Yang pertama dan paling utama, karena negeri ini sudah menjauhkan dirinya untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Maka apapun Bang Hairul, ceritanya, kalau kita sudah menjauhi hukum-hukum Allah, maka yang ada adalah kesengsaraan dan juga kenestapaan dalam penerapan kehidupan. Pasti kan, kita kayak gimana sih, kalau kita bicara riba aja,
kita makan riba. Riba itu pemakannya diperangin oleh Allah dan Rasulnya. Masa menang perang sama Allah dan Rasulnya kan gitu. Karena negeri ini memakan riba gitu. Iya. Nah, bahkan dalam diskusi-diskusi di dalam bentuk yang lebih masif, di offline terutama, kita harus sadarkan orang-orang ini bagaimana mereka cara berpikir yang benar dengan pola pikir dan juga pola sikap yang benar. Gitu. Dan juga dengan cepat, suatu badihah. Gitu. Satu pertemuan, klik, mereka langsung, oke, ini nih yang saya cari nih, kan gitu. Dari berbagai daerah di Aceh, mereka berkumpul di Banda Aceh. Setelah itu, atau di Medan, atau di kota-kota yang lainnya, di Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa, dan Papua, ke Sulawesi, NTB, dan lain sebagainya. Pokoknya kota-kota besar ini dimantik semua. Untuk kita bisa berpikir secara fikriyun, siasiyun, wa islami. Jadi, memiliki pemikiran yang politis secara islami. Nah, kalau kita bicara korupsi aja nih, kita sempitkan lagi ke tema. Korupsi di dalam pandangan Islam ini kan mengerikan. Bahkan Islam itu mencatat korupsi itu sebagai seorang yang memperbuat atau berbuat khianat, pengkhianat. Ya. Orangnya disebut kain atau sebutannya pengkhianat. Nah, tindakannya ini termasuk sebuah definisi syarikah ya, bukan syarikah, syarikah atau mencuri. Nah, dalam syariat Islam. Nah, maka definisi mencuri yang mengambil harta orang lain. Gitu. Bisa jadi yang diambil hartanya langsung bisa akhirnya mati kan gitu. Berlakulah hukum hudud di situ kan, kisos kan gitu. Hukum kisos di situ. Maka yang disebut sebagai mengambil harta secara diam-diam milik orang lain itu khazul ma'ala wajhil ikhtifa wal istifa. Dan ini khianat ini bukan tindakan seseorang mengambil harta orang lain saja, tapi tindakan pengkhianatan yang dilakukan seseorang menggelapkan harta yang diamanatkan kepada seseorang itu. Nah, itu termaktub ya di dalam Nizamul Uqubat halaman 31 yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Maliki. Mengerikan kan? Dan sanksinya, ini kan bicara gimana cara nguranginnya ya korupsi ini. Sebenarnya kalau kita bicara, kenapa sih ujung-ujungnya Islam aja? Enggak juga. Ya, di Cina, koruptor-koruptor itu dibunuh, suntik mati. Kita nggak bicara Islam, kita bicara di Cina loh ini. Gitu. Di Jepang, orang-orang yang ketahuan korupsi ataupun dia menyalahgunakan kewenangan negara mundur. Malu dia. Di Indonesia, ya mereka aja jauh dari hukum Allah. Ya jangankan, Allah, jangankan manusia, Allah aja mereka nggak takutin kan gitu. Nah ini jadi akhirnya kita berkaitan dengan sanksi dan hukum. Kalau kita mau memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, ya pasti kita harus berkaitan dengan sanksi dan hukum. Di Indonesia ya sanksinya hitung-hitungan dagang gitu Bang Hairul. Kalau saya korupsi 200 triliunan, saya harus bayar ke negara 20 triliun, ya kan? Dan saya dikurung 20 tahun dalam vonis, kemudian berkurang cuma 5 tahun atau 10 tahun, masih untung lah. Masih ada untung 100 triliun dong, ya kan? Hitung-hitungan bisnisnya kan, kita taktis aja nih. Tapi kan ini nggak berbicara hukum bisnis gitu loh. Ini kan berbicara bagaimana masyarakat, umat, alam semesta, dan kehidupan ini dirugikan atas perbuatan dia. Gitu. Zuhar wa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan. Nah ini yang rusaknya gitu. Yang tadi yang disebut dengan kain tadi. Orang pengkhianat Bang Hairul. Sanksinya, ya kalau berbicara masalah sanksi ukubat untuk kain ya, pelaku khianat ya bukanlah hukum potong tangan bagi pencuri ya atau qatul yad. Ya, kalau misalkan Al-Maidah ayat 38 kan demikian kan. Sanksinya itu yaitu takzir. Yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakimnya nanti, oleh kodingnya nanti. Maka kalau misalkan takzir ini bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Kalau dia korupsi jalan, aspal, kemudian ada yang masuk terposok terus meninggal, nah jadi hakimnya mengatakan kayaknya karena membuat orang meninggal ya matikan aja lah, misalkan gitu kan. Karena kan jawajir dan jawabir ya, menebus dan juga akhirnya membuat kehidupan baru. Nah, wallahu alam ya, Bang Hairul. Tapi sepanjang kita berbicaranya proven, kita berbicara bukti, sepanjang Islam itu berkuasa selama 1400 atau mungkin 1200-an tahun,
hanya ada 200 kasus, ini bukan kasus korupsi, hanya ada 200 kasus kejahatan yang terjadi. Kejahatan. Insya Allah, bukan nggak kebalik ya, nggak kebalik. 200 tahun ada 1.400 kasus, enggak. Ini 1.400 tahun hanya ada 200 kasus kejahatan yang terjadi di dalam masa kekhilafahan di dalam Islam. Insya Allah. 200 kasus itu berarti harus nunggu 2 tahunan gitu. Kok nggak ada kasus-kasusnya kejahatan? Dan 2 itu tahun. dengan wilayah yang lebih luas ya daripada Indonesia sendiri. Ya, dan itu lebih luas dari Andalusia sampai ke Baghdad. Gitu. Nah, Insya Allah. di Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang berapa ribu kasus? Jutaan ya. kasus kejahatan. Jutaan kasus. Belum lagi kasus-kasus yang besar korupsi ya. Dari dulu kita kan sering heboh dengan korupsi-korupsi yang dilakukan ya, mulai dari BLBI, lanjut ke EKTP, lanjut yang terbaru-baru lagi ya, Bansos sebelumnya juga ya, masa COVID. Dan yang terakhir yang heboh-heboh ini adalah 271T. Nah, kita melihat dalam Islam itu kan kepemilikan itu Allah atur gitu ya. Kepemilikan, apalagi kepemilikan itu menyangkut dengan kepemilikan kayak tambang itu ya. Mungkin Abang bisa jelaskan sedikit terkait dengan kepemilikan dalam Islam. Iya, memang ini ada di dalam kitab Nizamul Iqtisadi saya, dan ukuran-ukuran pastinya ada di Al-Amwal. Jadi Nizamul Iqtisadi itu sistem ekonomi dalam Islam, Al-Amwal itu sistem keuangan di dalam Islam. Kedua-duanya itu berhubungan erat karena untuk berkaitan dengan fikih ekonomi dan sistem tata aturan keuangan negara. Nah, dan itu saya kaji betul-betul dan saya lihat sangat menarik perhatian. Bahkan di kitab Al-Amwal Ushul Islam, saya ingat bab pertama itu membahas tentang Baitul Mal. Baitul Mal itu kan sebuah solusi yang powerful, sangat betul-betul powerful untuk menjaga sistem jaringan sosial untuk kehidupan masyarakat luas, bukan hanya orang yang miskin atau orang yang papa saja, kaum papa saja, tapi juga orang-orang kaya juga bisa mendapatkan haknya. Nah, tapi setidaknya nih, kalau kita membahas itu keduanya, ke sistem kepemilikan, kan secara sederhana saja ya, bahwa kepemilikan itu ada kepemilikan individual, kepemilikan yang memang bisa dimiliki oleh individu dan sifatnya terbatas tentu saja. Ada kepemilikan negara. Kepemilikan negara juga tidak semena-mena digunakan untuk kepentingan sekelompok elit negara saja, tapi digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan umat. Nah, yang terakhir adalah kepemilikan publik. Kepemilikan publik ini tidak boleh ada satupun pribadi, bahkan negara sekalipun, yang membatasi akses kepada sumber daya alam yang tersebut termasuk ke dalam kepemilikan publik. Nah, cilakanya, kalau kita bilang, Bang Hairul, yang namanya an-nasu syuraka'u fi salasin alma wal kala wana. Ada manusia itu berserikat. Jadi ini kepemilikan publik. Ada 3, alma, walkala, wanar, air, padang gembalaan yang luas, dan juga api. Timah atau barang tambang itu termasuk ke dalam api, karena dia ada di dalam perut bumi. Dan itu tidak boleh ada satu orang pun yang istilahnya kita bilang menghalangi untuk mendapatkan akses itu. Kalau kita kenal di Aceh ada Arun, misalkan. Ada tambang gas dan minyak bumi di sana. Dan banyak juga tambang-tambang emas di wilayah pegunungan Leser. Nah, itu pun juga sama. Tidak boleh ada satupun orang yang membatasi aksesnya ke sana. Tapi, akhirnya kan masyarakat jadi ricuh. Berlomba-lomba kan. Bahkan mungkin bisa jadi greedy. Maka negara lah yang mengaturnya. Saya nggak percaya, saya pernah membuat sebuah tulisan tentang BBM. Dan juga gas, bahan bakar minyak dan juga gas. Karena kan siapa yang menguasai BBM dan gas, dialah yang menguasai jantung dunia. Indonesia untuk sekelas RON 90 itu biaya produksinya nggak lebih dari Rp1.200 saja. Dijual sekarang dengan harga 10.000. Harusnya kan untung nih, tapi jangan salahin Pertamina.
Karena ini nanti pembahasannya lebih jauh lagi. Karena Pertamina itu beli harga Wall Street minyaknya, jualnya harga eceran di Indonesia. Ya nggak akan untung sampai kapanpun. Harga Wall Street itu tinggi sekali. Diecer dengan harga yang lebih rendah. Ya kita bilang ini mana namanya rugi. Nah rugi itulah yang disebut oleh pemerintah itu subsidi. Subsidi itulah yang diambil oleh sebagian pejabat dikorupsi. Makanya itu juga termasuk ke dalam korupsi. Tapi lebih singkat lagi, mungkin sini udah mau buka puasa. Saya Oh iya. persingkat akhirnya langkah-langkah nih Bang Hairul untuk mencegah korupsi menurut saya. Yang pertama yang saya sarankan, kita harus memiliki sumber daya manusia, terutama aparat-aparatur negara, karena ini kan yang mengatur negara ya. Tadi kepemilikan juga diatur oleh aparatur-aparaturnya juga. Yang mereka itu punya profesionalitas dan integritas, bukan hanya sekedar koneksitas dan nepotisme. Jadi memang harus betul-betul memiliki keahlian. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat hadis riwayat Bukhari, jika sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah Hancuran. kehancuran. Tunggulah, bahkan ada yang mengatakan hari kiamat. Dan juga Umar bin Khattab pernah mengatakan seorang khalifah, Khulafaur Rasyidin, barang siapa mempekerjakan seseorang hanya karena faktor suka atau karena hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukmin. Bahkan nih, kalau kita lihat nih Bang Hairul pernah dengar kan perubahan kekhalifahan dari Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan. Iya. Pada saat itu penduduk Madinah itu mendesak Umar bin Khattab untuk memilih anaknya. Ya. Tapi kata Umar bin Khattab tidak mau Umar bin Khattab memilih anaknya. Kenapa? Tidak memilih Abdullah. Karena Abdullah itu kata Umar, dia menceraikan istrinya saja pada saat hijrah tidak mampu. Ya kira-kira itu loh. Bayangkan loh, ada dua kan anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ceritanya luar biasa nih dalam bab Khutbah Khilafah. Saya dapatnya dari Ustadz Yahya Abdul Rahman ketika membahas Khutbah Khilafah Sasiyah 2. Menarik nih. Kenapa nggak memilih anaknya saja, padahal penduduk Madinah itu udah tunjuk aja anaknya. Tapi tidak, kata Umar. Bagaimana mungkin dia memimpin negara, dia memimpin dirinya dan keluarganya saja belum mampu. Karena pada saat itu semua berhijrah, semua menceraikan istrinya, ada yang susah untuk menceraikan istrinya, anaknya Abu Bakar dan anaknya Umar bin Khattab. Nah yang kedua, ini kan berkaitan dengan SDM. Yang kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Jadi bukan cuma memilih yang terbaik, tapi membina mereka dengan cara yang baik. Yang ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang mumpuni kepada aparaturnya. Ya kan? Sebagaimana Islam juga, jangan sampai setelah mendapatkan gaji dan fasilitas, mereka mendapatkan suap dan hadiahnya. Maka yang keempat, Islam melarang adanya suap dan hadiah bagi aparatur negara. Karena Rasul pernah menyampaikan, barang siapa yang menjadi pegawai dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang dia ambil di luar itu adalah harta yang curang. Ya kan? Nah, itu kan sesuatu hal yang memang ada di dalam Islam. Yang berikutnya, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan aparatur negara. Gampang. Khalifah Umar bin Khattab mencontohkan sebelum menjabat dan setelah menjabat. Kalau ada selisih, berarti itu, nah itu korupsi. Simpel kan Islam itu. Dan Bang Hairul yang kelima, ini adanya teladan dari pemimpin. Pemimpin harus memberikan teladan yang baik bagi seluruh aparatur ataupun pegawai ataupun bawahan yang ada di organisasinya atau sebuah negara. Bagaimanapun juga kalau kepalanya busuk, ya semua kan busuk. Busuk itu dari kepala kan, gitu. Kalau kepalanya busuk, ke bawah busuk. Dan yang keenam, pengawasan dari negara oleh masyarakat. Makanya di dalam Islam ada namanya Qadhi Mazulim. Qadhi atau hakim yang nantinya dia akan berperan sebagai penengah antara seseorang yang bersengketa dengan negara. Seperti sekarang kan adanya pemilu, sengketa pemilu antara warga negara dengan rezim atau negara yang ada, dan juga beberapa hal seperti PT Timah ini dan juga korupsi yang lebih besar yang lainnya, karena menyengsarakan dan merugikan rakyat. Rakyat yang rugi ini mengadu ke siapa? Kalau hari ini mengadu ke siapa? Ke MA atau ke MK atau kemana? Petun misalkan gitu. Kita nggak tahu kita harus mengadu kemana, tapi di dalam Islam itu sudah ada salurannya yang rapi sekali, dari mulai pengadilannya, kodinya, dan juga mekanisme. Mudah-mudahan ini kan menjadi trigger bagi kita.
Bang Khairul, supaya Islam itu akhirnya bisa diterapkan secepat mungkin dalam waktu sesingkat-singkat. Karena kan kalau misalkan Islam diterapkan dalam bentuk daulah khilafah itu kan cuma masalah mau nggak mau aja. Kalau hari ini ya, Jokowi mau, ketua DPR mau, ketua MPR mau, ya kan, Panglima TNI mau, Kasat mau, Panglima Polri atau Kapolri mau. Semua itu mau, udahlah kita udah penat nih sama demokrasi, hancur-hancuran negara kita. Besok kita angkat seorang khalifah, betul khalifah. Saatnya ada 7. Itu selesai. Besok khilafah sudah berdiri di Indonesia. Nah ini semudah itulah bagaimana khilafah itu, tapi mudahnya kita melihat mekanisme tadi itu tidak semudah kita menyadarkan orang-orang hari ini dengan dakwah. Maka jangan berhenti untuk berdakwah. Selelah apapun, secapek apapun, seberdarah-darah apapun, dakwah harus tetap berjalan. Baik itu online maupun offline kita lakukan. Gaspol pokoknya, Bang Khairul. Oke. Jadi tugas kita sekarang adalah menumbuhkan keinginan ya bagi orang-orang untuk kembali hidup dengan Islam gitu ya. Dan kita dari tadi udah menjelaskan ya, dari Bang Rizky tadi udah menjelaskan dari awal ya, bahwasanya solusi tuntas dari korupsi ini adalah terapkan kembali Islam itu secara sempurna, secara utuh, secara kafah dengan khilafah Islamnya, gitu ya. Kalau masih demokrasi yang menjadi sistemnya dengan kapitalisme dan sekularisme di belakangnya itu, maka korupsi itu akan terus terjadi ya. Fenomena 271 itu akan terus terjadi bahkan lebih di masa yang akan datang. Ya. Maka syukuran kepada Bang Rizky, mungkin di Bogor juga mau buka puasa ya. Kalau di Aceh masih lama ya. Ya. Saya terakhir aja, atas, closing statement, Bang Khairul. ya. Mungkin ya closing statement dari Bang Rizky ya, silakan. Jika ada seorang komunis yang memiliki paham komunisme, ragu terhadap keeksistensian ataupun keberadaan negara komunisme, maka saya harus bertanya tentang komunismenya. Apakah dia benar-benar komunisme? Jika ada seorang kapitalis yang ragu terhadap negara kapitalisme, yang ragu terhadap Amerika Serikat, yang dia tidak taat dengan Amerika Serikat, maka saya patut mempertanyakan kekapitalismeannya. Ya kan? Jika ada seorang muslim yang dia ragu terhadap negara yang menerapkan Islam, terhadap daulah khilafah Islamiyah, alamin hajunubuah, maka kita patut mempertanyakan kemuslimannya. Apakah dia seorang yang muslim, yang mukmin, yang betul-betul memegang teguh agamanya, atau dia hanya seorang muslim dalam KTP-nya saja. Itu saja. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang betul-betul, bukan muslim yang samar-samar, tapi muslim yang benar-benar. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, syukuran kepada Bang Rizky ya atas ilmunya yang dari awal sudah kita simak ya bersama. Kepada pemirsa Muslim Teladan ya, tetap stay tune di channel Muslim Teladan. Kedepannya mungkin kita akan terus membahas, mengkaji sesuatu ya, semua fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan sudut pandang Islam ya. Karena sebagaimana closing tadi ya, kalau kita sebagai Muslim maka jangan malu menampakkan kemusliman itu, gitu ya. Baik, syukuran Bang. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.